Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam Majelis Resort GKI Sampit, edisi Selasa 2 Juli 2024, terdapat dalam kitab 1 Samuel 31 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Masuk dalam perikop Saul mati. Saya akan membacakan 1 Samuel 31 ayatnya yang ke-4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Huluslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjata itu tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saudara-saudara, 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13, saya mengambil tema kematian Raja Saul. Pasal 31 ini adalah bagian terakhir dari kitab 1 Samuel, di mana diceritakan pasukan Israel sedang dihukum Tuhan. Mereka dihukum karena kepemimpinan Saul yang telah menjerumuskan mereka ke dalam kepemimpinan yang melawan Tuhan dan kebenaran. Dalam kehidupannya, Saul sering melakukan penindasan dan kekejaman, mengejar orang-orang yang tidak bersalah, dan membunuh para imam Tuhan. Sehingga roh Allah sudah undur darinya dan membuatnya menjadi musuh Allah. 1 Samuel 28 ayat yang ke-16. Ia bahkan mencoba membunuh Daud, Raja Israel yang diurapi Allah. 1 Samuel 19 ayat yang ke-1. Artinya, kematian Saul memang bagian dari penghukuman Allah atas ketidaktaatan Saul sebagai raja. Peristiwa itu dimulai ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Namun, pertempuran itu tidak berjalan baik bagi mereka. Mereka mundur dan banyak yang terbunuh di Gunung Gilboa. Orang Filistin mengejar Saul dan putra-putranya, dan para pemanah Filistin mulai menembaki mereka. Pada waktu itu Saul terkena panah dan terluka parah. Dia meminta pembawa senjatanya untuk membunuhnya, karena dia tidak ingin ditangkap oleh orang Filistin. Namun pembawa senjata itu takut. Maka Saul mengangkat pedangnya dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Lalu ia membunuh dirinya sendiri. Pembawa baju besinya melakukan hal yang sama. Dan ketika putra Saul tewas dalam pertempuran itu, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Melki-Sua. Sehari setelah pertempuran, orang-orang Filistin menemukan mayat Saul di Gunung Gilboa. Mereka lalu memenggal kepalanya, membawa baju besinya ke kuil kafir mereka, dan menggantungkan tubuhnya di dinding Bet-Sean. Ketika orang-orang Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan oleh orang Filistin, maka pada malam hari, ketika orang-orang Filistin yang gagah berani itu pergi dan menemukan mayat Saul serta anak-anaknya, mereka menguburkannya di Yabes. Tindakan penduduk kota tersebut menunjukkan penghormatan mereka kepada sang raja yang walaupun dalam banyak aspek kehidupannya gagal secara menyedihkan. Saudara-saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kehidupan yang penuh pengabdian kepada Tuhan adalah sebuah pencarian seumur hidup. Berhati-hatilah dalam memulai dengan baik dan jangan mengakhirinya dengan sesuatu yang buruk. Saul memulai dengan harapan besar
namun berakhir dengan kekecewaan. Awalnya dia rendah hati dan mengasihi Tuhan, namun akhirnya dia menjadi musuh Tuhan. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang perlu dipelihara, dipupuk setiap harinya. Karena memulai dengan baik saja tidak cukup, kita harus mengakhirinya dengan baik juga. Tentu saja Tuhan akan membantu kita mencapai hal itu jika kita menginginkannya. Yakobus 4 ayat yang ke-8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Selalu, mari kita merendahkan diri kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, firman mengingatkan kepada kami, supaya dalam kehidupan kami senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau, menjalin satu hubungan, satu relasi yang baik dengan Tuhan dari awal sampai akhirnya, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia kepada Tuhan, dan kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam setiap perkara, di dalam setiap hal, di dalam setiap tantangan cobaan yang mendera kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi hanya Tuhan saja yang kami andalkan dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.